Salam, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat malam hari ini kembali kita berjumpa lagi lewat doa pelayan. Dan saya percaya setiap para majelis, seluruh pelayan Tuhan, saya berdoa semuanya kita dalam keadaan sehat-sehat selalu dan dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami naikkan syukur kami di hadapan hadirat-Mu atas segala kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan senantiasa menyertai kami. Dan pada saat malam hari ini juga Tuhan, kami seluruh pelayan, seluruh majelis yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah benih kebenaran firman-Mu Tuhan terus bertumbuh dalam hidup kami ya Bapa, sehingga firman-Mu Tuhan yang terus membaharui seluruh hidup kami hari lepas hari ya Bapa. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di setiap hidup kami saat ini. Firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan bagi hidup kami. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 12 ayatnya yang ke-13. Saya akan membaca. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya, meminta nasihat. Rehabeam menjadi raja Israel setelah kematian ayahnya, Salomo. Di awal pemerintahannya ia langsung berhadapan dengan protes rakyat yang mengeluhkan beratnya pajak yang mereka tanggung. Mereka memohon agar Rehabeam meninjau ulang kebijakan almarhum ayahnya serta memberi mereka keringanan. Rehabeam meminta waktu 2 hari untuk memberi mereka jawaban. Ia meminta nasihat kepada para tua-tua. Mereka menganjurkan agar Rehabeam berlaku sebagai pelayan rakyat serta memperlakukan rakyat dengan baik, sehingga mereka akan setia padanya. Lalu Rehabeam juga meminta nasihat daripada orang-orang muda sebayanya. Mereka menganjurkan agar sang raja mempertontonkan kuasanya, bahkan dengan pongah harus menunjukkan bahwa ia lebih berkuasa dari ayahnya. Rehabeam mengabaikan nasihat para tua-tua dan melakukan nasihat orang-orang muda itu. Akibatnya 10 suku Israel membelot dan mengangkat raja lain atas mereka. Demikianlah sejarah terpecahnya kerajaan Israel. Benar salahnya suatu nasihat memang bukan karena si pemberi nasihat itu berusia tua atau muda. Orang-orang tua dapat memberi pertimbangan berdasarkan pengalaman dan hikmat yang teruji. Orang-orang muda memberi harapan dan semangat mencapai impian. Semakin banyak orang memberi nasihat, makin banyak pilihan untuk dipertimbangkan. Dengan begitu, kita diharapkan dapat memutuskan yang terbaik. Namun yang terutama, kita minta pimpinan Allah, Sang Penasihat ajaib. Dia akan menuntun kita membuat keputusan yang benar. Semua orang dapat memberi kita berbagai nasihat. Kita memerlukan pimpinan Tuhan agar dapat memilih dengan penuh hikmat. Amin buat firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan malam hari ini, bahwa Rehabeam merupakan anak dari Salomo. Setelah Salomo meninggal, Rehabeam menjadi raja di Israel. Dalam kepemimpinannya sebagai raja di Israel, di mana dikatakan bahwa bangsa Israel datang kepada Rehabeam. Mereka mengeluh beratnya pajak yang diberikan Salomo, ayah Rehabeam. Dan Rehabeam mendengar apa yang disampaikan oleh bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat firman Tuhan pada saat malam hari ini, bahwa Rehabeam pun, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa Rehabeam pun membawa keluhan-keluhan ini kepada para tua-tua di Israel pada saat itu.
di mana Rehabeam menyampaikan keluhan bangsa Israel kepada tua-tua. Dan tua-tua ini pun memberikan nasihat kepada Rehabeam. Dan saya percaya nasihat-nasihat yang diberikan oleh para tua-tua ini adalah supaya Rehabeam mendengarkan apa yang disampaikan oleh Israel pada saat itu. Jadi kita melihat Rehabeam sebagai raja, dia mengabaikan apa yang disampaikan oleh para tua-tua. Dan di sini juga Rehabeam pun meminta nasihat juga kepada orang-orang muda yang sebaya dengan Rehabeam. Nasihat-nasihat orang muda ini tentu berbeda dengan nasihat para tua-tua. Kalau nasihat para muda-muda ini, dia lebih mengarah kepada kesombongan, mengajarkan kepada Rehabeam untuk mempertontonkan kuasanya, bahkan dengan kuasa, bahkan dia sebagai pemimpin. Pemuda ini mengajarkan kepada Rehabeam lebih berkuasa dari ayahnya. Jadi kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan malam hari ini bahwa Rehabeam lebih mendengar nasihat orang-orang muda dan dia mengabaikan nasihat para tua-tua, yang pada akhirnya kalau kita baca dalam pasal 12 ini, di mana pecahnya kerajaan Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita dapatkan dalam renungan malam hari ini? Siapapun yang memberi kita nasihat, baik orang tua maupun orang muda, tidak mengapa. Yang penting ketika kita mendengar nasihat, kita bawa di hadapan Tuhan. Kita berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan kita hikmat, dan Tuhan akan menuntun semuanya itu. Dan kita percaya ketika kita berdoa, kita bisa memutuskan dengan tepat, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saya percaya pada saat malam hari ini, para majelis, seluruh pelayan Tuhan, dimanapun engkau berada, mari datang di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya lewat firman Tuhan pada malam hari ini memberkati setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, lewat renungan firman Tuhan, sama seperti penutup dalam renungan ini mengatakan, semua orang dapat memberi kita berbagai nasihat. Kita memerlukan pimpinan Tuhan agar dapat memilih dengan penuh hikmat. Amin buat firman Tuhan. Dan mari kita bersatu dalam doa. Kita akan menaikkan segala doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu bersama berdoa. Bagimulah segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan malam hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap kebenaran firman-Mu yang boleh meneguhkan seluruh hidup kami saat ini ya Bapa. Dan biarlah firman-Mu Tuhan terus menjadi rema di dalam seluruh hidup kami saat ini ya Bapa. Hamba berdoa ya Tuhan untuk seluruh para majelis, seluruh pelayan Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka saat ini ya Bapa. Serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan dalam segala apapun menjadi pergumulan mereka Tuhan. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka saat ini ya Bapa. Dan hamba berdoa juga Tuhan untuk Bapa dan Ibu Gembala kami juga Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu ya Bapa. Sehingga dalam pelayanan yang Tuhan percayakan akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Dan malam hari ini juga Tuhan berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat GBI Kemuliaan Kasih Agape dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan menuntun menyertai mereka ya Bapa. Dan aku berdoa biarlah mereka terus tetap mencari Tuhan, terus bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan
Tuhan menolong, Tuhan menjadi jawaban bagi kehidupan umat-Mu ya Bapa. Malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia dan pemerintah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa ini boleh ada sampai hari ini semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami melepaskan berkat untuk bangsa Indonesia yang kami kasihi ya Bapa. Engkau tahu segala apa yang dialami oleh bangsa Indonesia saat ini ya Bapa. Yang saat ini juga Tuhan pemerintah Tuhan terus berjuang untuk hingga apapun yang mereka kerjakan juga Tuhan yang memberkati ya Bapa. Bapa, pada malam hari ini Tuhan, kami telah menaikkan segala doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami memohon berkat Tuhan tercurah atas setiap kehidupan kami Bapa. Dan kami mengarahkan hati kami, mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkatnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat anugerah dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang senantiasa menuntun, menyertai, memberkati hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya, mari bersama katakan amin. Saya sebagai wakil gembala mengucapkan terima kasih untuk seluruh majelis yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam.